Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Oke, baik. Selamat sore semua. Sebelum kita mulai mata kuliah hari ini tentang apa? Hermeneutika Al-Quran. Nah, maka kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah supaya mendapatkan berkah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Nah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih semua. Nah, sebelum kita berlanjut untuk membahas tentang hermeneutika, saya akan menampilkan slide tentang hermeneutika Al-Quran itu sendiri. Teman-teman semua yang berbahagia, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih hermeneutika Al-Quran sejauh yang sudah kita pelajari di mata kuliah sebelum-sebelumnya, bahwa hermeneutika adalah, nah saya tanya terlebih dahulu, apa yang kalian ingat selama ini? Apa itu hermeneutika? Mas Fadlul? Oke, penafsiran dari barat. Mbak Indah? Ilmu liberal. Oke, bagus sekali. Mbak Fira? Tafsir kontekstual. Oke, so Mas Faiz? Mas Faiz apa? Apa hermeneutika Al-Quran? Iya, yuk. Oke, yuk, Mas Aris, selamat. Oke, kayak orientalis ya, ke orientalis itu ya, atau oksidentalis. Nah, perlu kita ketahui bahwa ini sebetulnya itu studi baru, bahwa bahkan hermeneutika Al-Quran itu kadang banyak yang terima, kadang banyak yang menolak, tapi banyak yang menolak. Tapi ada beberapa kampus yang selalu mengajarkan ini. Jadi mata kuliah wajib institusi. Nah, kita akan memulai hermeneutika Al-Quran. Itu adalah surah An-Nur ayat 32. Nah, bagaimana? Ini sangat cocok tidak dengan ilmu-ilmu tafsir? Coba kita pelajari dari sini. Yang pertama adalah, apa sih makna kumangza? Ini digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Bisa nggak kira-kira? Makna kumangza itu adalah makna atau literal, makna literal. Kum itu plus mangza itu tujuan atau pesan utama ayat itu sendiri. Bahwa setiap ayat Al-Quran itu memiliki makna tekstual dan pesan utama ayat itu digunakan untuk makna kum mangza. Kemudian selanjutnya adalah, ini langkah-langkah metodis model penafsiran hermeneutika dengan pendekatan makna kum mangza. Yang pertama adalah analisa bahasa. Analisa bahasa itu meliputi kosakata dan strukturnya, termasuk semantik dan lain sebagainya. Jadi bahasanya itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Makanya nggak apa-apa jika mampu ya, jika mampu. Kemudian lagi kita selanjutnya, nah ini kita fokus terhadap, coba dibaca Mbak Indah, Mbak. Wah, anggiku. Iya. Luar biasa, makanya nilainya 98 kemarin ya. Jadi nggak salah. Karena saya baru tahu ya 98 ya. Bagus sekali. Nah, maksudnya apa? Nikahkanlah orang-orang yang masih bujang ya, di antara kalian dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba saya. Berarti budak. Bahasa ya, bahasa. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini analisa intratekstualitas. Nah, ayat 32 ini juga berkaitan dengan ayat yang lain. Misalkan ayat An-Nur 33. Ayat ini merupakan bentuk narasi anjuran untuk menikahkan orang yang masih jomblo. Banyak jomblo ya? Banyak ya. Kecuali Mbak Maya ya, sama saya ya. Ya, terus masih sendiri. Namun apabila belum mampu, maka diharuskan bersabar dulu. Makanya jangan kesusu ya, jangan tergesa-gesa. Diberikan kesanggupan. Ini makna kumangza adalah pendekatan di mana seseorang menggali makna atau pesan utama historis. Maksudnya apa? Jadi makna sama pesan utama yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks
pada saat teks itu dimunculkan pada saat zaman Nabi. Jadi wahyu Al-Quran pada saat wahyu pertama dulu kan ketika ada bayi laki-laki, bayi perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup. Berarti kan jahiliyahnya kan seperti itu karena belum mengetahui. Kemudian turunnya ayat Al-Quran. Nah, jadi harus bisa mendegradasi atau istilahnya mengkontekstual pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah menggali maksud atau tujuan. Maghza itu pesan ya, pesan utama ayat yang sedang ditafsirkan. Apa sih pesan utama dari ayat tersebut? Sehingga ini perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Berarti itu juga bagian dari yang orang tersebut tidak memiliki suami atau istri. Terus kata fuqara merupakan kata yang memungkinkan memiliki ubay, mempunyai jariyah. Jariyah itu nama orang, hamba saya wanita yang suka disuruh melacur sejak zaman jahiliyah. Budak disuruh melacur ya. Ini kan sangat keji sekali ya. Kemudian setelah zina diharamkan, jariyah tidak mau lagi melakukannya. Loh. Berarti budak itu juga termasuk bagian tidak diperbolehkan kan? Zina kan? Ayat ini turun setelah jariyah mengadu kepada Rasulullah. Dengan demikian, konteks ayat ini menjelaskan bahwa bagi mereka yang belum mampu menikah agar menjaga kesuciannya, dan bagi pemilik budak agar tidak memaksa budak perempuannya untuk melakukan pelacuran. Loh, ngeri sekali. Itu kalau konteks bisa menjawab. Apa pesan utama dari ayat ini? Sejauh yang diketahui, Mbak Maya. Pentingnya menikah. Oke, itu gak apa-apa, itu ekspresi ya. Terus gak apa-apa Mbak, mumpung belum tua kan gitu. Oke. Terus kalau mau fasir kontemporer hermeneutik membahas 3 hal. Kebebasan, dan saya maksud adalah teori hermeneutika Al-Quran yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi 5 hal ini. Kenapa 5 hal ini? Ini gunakan. Sebetulnya itu jadi skripsi saya kalau bisa menerapkan ini. Selesai skripsi ya. Oke, thank you so much. Kita waktunya nggak memungkinkan untuk diajak diskusi lebih jauh lagi. Nah, kita lakukan untuk pertemuan selanjutnya. Kita akhiri alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.